La ilaha illallah. Ya. Maka dikatakan wa dalilul ijmali huwal ma'juzu an tafsirihi wa dafa'a syubhahu. Dalil ijmali buat orang-orang awam itu cukup dalil ijmali supaya kita tidak taklid buta, paling kagak punya dalil walaupun ringkas, walaupun dianggap lemah penafsirannya, yang penting yakin, ya, yang penting yakin. Wa idza qila laka, maka apabila dikatakan kepadamu, ditanya kepadamu, mad dalilu ala wujudihi ta'ala, apa buktinya yang menunjukkan adanya Allah Ta'ala? Buktinya Allah Ta'ala itu ada, mana buktinya? Ya, buktinya mana? Kalau dikatakan saya punya handphone, mana handphonenya? Nih. Saya punya motor, mana motornya? Nih. Saya punya Allah, Allahnya mana? Bingung kita kan ditanya begitu. Buktinya mana? Kalau Allah itu ada, buktinya mana? Ini belajar kita menjawab kalau ada pertanyaan. Ya. Fakulta, maka engkau mengatakan al-alam, buktinya bahwa Allah itu ada sebab adanya alam. Ketika seorang ulama ditanya, mana buktinya Allah ada? Dia ambil gelas, dibanting. Nah, pecah. Kok dibanting? Menunjukkan ada yang berbuat. Alam ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Kalau alam ada dengan sendirinya, berarti tidak ada Tuhan. Berarti tidak ada Al-Khaliq. Tidak ada Rabbul Alamin. Kenapa? Ada dengan sendirinya. Cuman bahasa orang tua kita aja yang suka ngomong. Lagi bikin anak. Lagi bikin anak. Karena orang tua kita bisa bikin anak. Orang tua kita bisa bikin anak, tentunya dipola dong. Digambar dulu. Wah, hidungnya mancungnya sekian. Bibirnya sekian. Ketebalannya sekian. Alis matanya seperti ini. Ya, seperti semut hitam pada berbaris. Janggutnya seperti jambu medek gelantungan. Di pola yang bagus, kenapa? Orang tua kita yang bikin. Loh, ternyata apa adanya kita lahir. Baru kita 4 bulanan udah baca surah Yusuf. Harapannya supaya lagi ke Nabi Yusuf. Lah bapaknya hitam, emaknya keling, mau kayak Nabi Yusuf. Itu nanti bahan dikatakan bayi yang tertukar, ya, gitu. Kan? Baca Nabi Yusuf, tawasul kita, tabarukan. Supaya akhlaknya kayak Nabi Yusuf, derajatnya kayak Nabi Yusuf, nasibnya kayak Nabi Yusuf. Ada baca surah Maryam biar akhlaknya kayak Siti Maryam. Kan anaknya sama kayak Nabi Yusuf, ada. Padahal, wah bikin lampunya dinyalain, kenapa? Biar anaknya putih. Ya, sebab kalau gelap-gelapan, anaknya hitam, kan begitu. Nah kalau kalian yang bikin, kenapa dibikin yang agak cakep-cakep aja, dibikin, dibentuk, segala macam. Tapi begitu keluar ada yang cacat. Ya, ada hidungnya ke dalam. Ada jidatnya jenong. Ya kan? Bulu matanya kagak ada. Ada kayak yang begitu? Ada. Menunjukkan kalau manusia itu kagak mampu. Allah menciptakan manusia melalui kelahiran ayah ibunya sababiyah.
Berapa banyak orang kawin berpuluh-puluh tahun kagak punya anak, ya? Kawin berpuluh-puluh tahun kagak punya anak, tiap malam lembur terus, tetap mereka kagak punya anak. Ada orang coba diperkosa di kamar mandi terminal, buru-buru, bunting. Ada nggak yang begitu? Ini menunjukkan bukan manusia punya hak, punya kemampuan untuk begitu. Manusia hanya sababiyah, orang tua hanya sababiyah. Supaya ada saksi. Kita dilahirkan oleh ibu kita oleh nenek kita terus ke atas begitu terus segala macam. Saya mentok-mentokan Nabi Adam, Siti Hawa, mentok ada lagi. Kalau bukan lantaran kekuasaan Allah, tidak mungkin terjadi kita. Jadi adanya alam membuktikan adanya Sang Maha Pencipta. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak ada, nggak mungkin adanya alam. Kalau alam tidak ada, nggak mungkin adanya kita. Adanya kita menunjukkan adanya alam. Adanya alam, bahwa alam itu adalah hadithun, berarti butuh kepada muhdithun, butuh kepada Sang Maha Pencipta. Ini yang dari Iqbali, pelan-pelan bisa seperti itu. Mana dalilnya di Quran? Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah Rabb kalian, pelindung kalian, perawat kalian, penjaga kalian. Tuh, Rabb. Ya. Perawat, pelindung, penjaga, pengarah. Yang mengarahkan itu Allah, Rabbul Alamin. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa. Tidak ada segala jenis ilah, segala jenis Tuhan, segala jenis pencipta illa huwa, kecuali Dia. Siapa Dia? Allahu rabbukum. Allah. Tidak ada segala jenis Tuhan illa huwa, kecuali hanya Dia. Khaliqu kulli syai'in, yang menciptakan segalanya. Apa saja diciptakan oleh Allah. Ya. Wa'buduhu, maka ibadatilah Dia, kenalilah Dia, yakinilah Dia, patuhilah Dia. Fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Allah tempat segalanya berserah diri. Makanya untuk membuktikan keberadaan Allah tidak cukup pakai akal. Akal kita kagak nyambung, sebab tidak bisa nggak bisa membuktikan. Mana Allah? Ayo sudah datang kemari. Nah, kita nggak bisa membuktiin. Siapa yang bisa membuktikan adanya Allah? Tidak bisa. Akal kita terbatas, tidak mampu untuk memikirkan sesuatu yang tidak terbatas. Allah Maha Gaib. Makanya di sini perlu ada rasa, perasaan Allah dekat sama kita, perasaan Allah mengawasi kita, perasaan Allah melindungi kita. Harus ada perasaan. Kalau nggak pakai perasaan, ragu-ragu yang ada. Kita ibadah bukan karena apa-apa, tapi karena kepatuhan kita kepada Allah, bahwa kita butuh kepada Allah. Kita berdoa bukan karena doa kita pengen dikabulin. Dia semua juga pengen dikabulin kan? Bukan karena pengen dikabulin doa kita, sebab doa itu adalah perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Kita berdoa karena mematuhi perintah Allah. Jadi kalau Allah belum kasih, ya sabar. Kan kadang-kadang kita begitu. Tiap malam saya berdoa kepada Allah.
hampir capek mulut, malam saya tahajud, bangun malam, istighfar, semua apa yang dikasih saya amalin semua. Tapi ternyata hidup saya begini-begini aja. Ya, hidup saya begini aja. Rezeki makin sulit. Berapa tahun sih kita berdoa? Paling baru sebulan, paling lama baru setahun. Kita nangis-nangis sama Allah. Itu kan karena punya kebutuhan aja kita nangis sama Allah. Kalau nggak punya kebutuhan juga kita kagak nangis sama Allah. Lupa. Kan? Adil. Nabi Musa yang dikatakan kalimullah, sering berdialog dengan Allah, doanya baru diterima setelah 40 tahun. Setelah 40 tahun baru doanya diterima Allah. Lah kita nabi bukan, wali bukan. Ya, iman kita ragu-ragu, kadang-kadang suruh naik, pasang surut. Doanya mau langsung diijabah sama Allah. Terlalu cepat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sebagai Habibullah, Khalilullah, kekasih Allah, sampai Allah bilang wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Bagaimana Rasulullah berdoa supaya bisa menundukkan kerajaan Romawi, tapi doanya tidak langsung dikabulkan Allah, baru dikabulkan Allah pada zaman Sayyidina Umar. Udah melewati masa Rasulullah, masa Khalifah Abu Bakar, baru zaman Sayyidina Umar, baru dikabulkan doanya Rasulullah. Rasulullah yang Allah udah bilang wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, tapi kagak urung ditunda. Kita kayaknya maksa banget sehingga kita kecewa. Ya, kita kecewa. Kalau kecewa sakit gak badan kita? Akhirnya apa? Gampang sakit gigi, gampang pusing, gampang asam urat, segala macam, kena asam lambung. Kenapa? Kepikiran bahwa harapan kita ternyata tak kunjung tiba, padahal Allah sudah mempersiapkan dengan caranya sendiri. Inilah kebutuhanmu. Jadi kerjaan kita berdoa, ya berdoa kepada Allah. Allah suruh astajib lakum. Kapan? Ya terserah maunya Allah. Jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Karena sebetulnya diri kita ini diri kita, jasmani kita sebetulnya nggak bisa sakit. Sebetulnya nggak bisa sakit. Oh, nyatanya saya sakit. Kenapa jasad kita bisa sakit? Karena kalbu kita kecewa. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang dipilih Allah, yang dicintai Allah, yang mempunyai ketawakalan total kepada Allah, pasrah kepada Allah, ya, ikhlas apa yang dia lakukan, semata-mata tunduk atas perintah Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak akan takut, tidak akan sedih. Kalau orang sudah tidak takut dan tidak sedih, insya Allah badannya sehat. Kita udah ketakutan duluan. Nanti kalau umpamanya laki gua mati, gua makan apa? Siapa nanti yang ngasih saya? Siapa nanti yang melindungi saya? Siapa? Lupa sama Allah. Ketakutan. Padahal udah banyak contoh. Ya, udah banyak contoh. Agak usah pengantin lama, pengantin baru nikah kemarin udah mati, bisa. Karena masih di pelapinan jatuh, plek mati. Ya, ketakutan, takut begini, corona takut, begini ke jalan takut, segala macam takut, pakai masker double, cuci tangan kemana-mana bawa cucian tangan segala macam begini. Karena penuh ketakutan, imunnya turun. Nah, imunnya turun akhirnya gampang tertular penyakit. Kenapa? Takut. Jadi ketakutan
Besok ada huru hara bagaimana ya? Oh besok ada begini bagaimana ya? Katanya nanti pada bulan sekian segala macam alam ini akan gelap. Kok sebelum itu terjadi, entah kapan, entah benar atau kagak. Ya banyak orang-orang yang kacau sekarang ini. Ya. Ada yang mengatakan guru saya udah ketemu Imam Mahdi waktu umurnya 15 tahun. Nah, Imam Mahdi masih disembunyikan sama Allah. Di mana adanya kagak tahu. Gurunya udah 4 kali ketemu lah, hebat amat. Udah 15 tahun yang lalu, berarti sekarang ini tinggal berapa bulan aja. Berarti kiamat dong. Begitu habis Imam Mahdi, Dajjal turun. Turun Nabi Isa, kiamat dong. Cucu kita aja belum tentu ngalamin kiamat. Cucu kita belum tentu ngalamin kiamat. Oh, udah ketakutan duluan kita. Nah karena dia mau dikatakan udah dianggap ulama, omongannya benar. Ya. Soalnya udah tahu banget tuh tentang kiamat. Nanti pada sekian kiamat segala macam. Lo tahu dari mana? So tahu. Walaupun ayatnya dikatakan inna sa'ata la'atiyatun la raiba, hari kiamat itu pasti akan datang. Kapan? Nggak tahu. Walaupun dikatakan iqtarabatis sa'ah, sebentar lagi kiamat. Sebab masa yang akan datang, biar 100 tahun lagi tetap dikatakan masa akan datang cepat. Kalau kemarin udah hilang, udah lama. Tapi kalau pamannya masih 100 tahun lagi, 500 tahun lagi, itu dekat. Kenapa? Terus berjalan waktu. Nah karena ketakutan akhirnya apa? Itulah yang menimbulkan penyakit. Ya, takut nanti begini, takut nanti begini. Ya, takut sakit-sakitan bagaimana? Udah ketakutan doang, muncullah sedih. Sedih. Duit kita hilang 10 juta, sedih banget rasanya, kita mikirin. Lama-lama jadi sakit. Kenapa sakit? Hatinya nggak nerima. Ya, hatinya nggak nerima. Padahal ketika ada sesuatu yang hilang dari diri kita, Rasulullah mengajarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma jurni fi musibati wa lubli khairan minha. Kita cuma bisa ngomong, kita ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Tapi di keluarga kita ada yang mati segala macam, nangisnya nggak berhenti-berhenti. Nah milik Allah, Allah mengambil siapa aja. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, kepada Allah kita bakal kembali. Allahumma jurni fi musibati wa lubli khairan, ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah yang menimpa aku, dan berikan gantinya yang lebih baik. Tuh. Hilang 10 juta, mudah-mudahan Allah ganti 20 juta. Jadi nggak ada kecewa sebetulnya. Ini karena kesedihan ini yang membuat kita sakit. Muncul sakit ini, gara-gara sedih. Coba kalau orang lagi sedih segala macam, hilang nafsu makan. Ya, biar tubuh ini udah dandan menor banget segala macam, kalau udah sedih segala macam udah kagak nafsu melihatnya. Ya, kenapa? Kalau lagi sedih digodain api kok kagak nafsu udah. Belum makan udah kagak nafsu udah, sedih banget. Akhirnya itulah yang menyakiti diri kita. Rasulullah mengatakan bahwa di tubuh kita ada segumpal darah. Segumpal darah itu sehat, tubuh kita sehat. Segumpal darah itu sakit, maka juga jasad kita akan ala wahyal qalbu, itulah hati yang larinya kepada perasaan. Makanya jadi orang jangan baper. Bentar-bentar ke bawah perasaan, bentar-bentar ke bawah perasaan. Lewat jalan ada orang meludah, katanya ngeludahin kita. Lihat tenggorokannya lagi gatel. Ya Allah, tuh tega amat. Mentang-mentang orang miskin, gue jalan pakai diludahin. Bener bukan mukanya diludahin, orang tenggorokannya gatel, meludah. Ketimbang ditahan. Nah memang kita baper, kita perasaan akhirnya. Ya. Sakit aja diri kita. Coba kalau kita cuek-cuek. Kayak kadang-kadang beruntung jadi orang bolot. Kenapa? Orang ngomel apa segala macam dia mana dia kagak denger. Ya. Dia ngomong apa aja orang kagak. Dia kagak denger. Oh, dikatain, dia senyum-senyum aja dikatain. Tuh. Tuh kadang-kadang ada untungnya jadi orang bolot tuh ada untungnya. Kenapa? Kagak gampang marah. Kenapa?
Lah sebab kagak denger orang katain, orang ngomong dia kagak denger, nyenyir aja dia. Ya. Masih ada untung, ada hikmahnya itu. Nah kita kuping kita ini terlalu tajam. Kita orang ngomong dikit segala macam, kita orang tersinggung duluan. Terlalu bawa perasaan, baper anak sekarang bilang, kebawa perasaan, akhirnya apa? Sakit. Kalau udah sakit butuh biaya banyak. Kalau udah penyakit 1, 2, segala merembet terus, apalagi usia kita udah usia sekian, lah udah, tuh penyakit kita undang sendiri. Sebenarnya nggak ada. Jasad kita itu yang bikin sakit kita sendiri. Terlalu terbawa perasaan. Ya, orang ngobrol, dibilang ngomongin dia. Nggak kebawa perasaan. Ya, orang ketawa, ketawain dia. Terlalu bawa perasaan begitu. Ini kolbu inilah yang bikin jasad kita jadi sakit. Makanya banyak berzikir, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Kalau kita banyak berzikir, hati kita biar tenang. Kalau hati kita nggak tenang, oh udah begitu. Makanya 2 tuh penyakit. Bagi orang-orang yang udah pasrah total kepada Allah, Allah berikan la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa kesedihan. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman kepada Allah. Yang kedua, mereka yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu betul-betul meyakini bahwa Allah akan menjaga dirinya. Takwa. Nah, kalau begitu apa? Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Buat mereka selalu diberikan kabar gembira untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi jangan menyakiti diri kita dengan perasaan terlalu baper, curiga segala macam, jangan. Jaga mulut kita. Ya, orang bertakwa selalu jaga mulut, jangan sampai sia-sia. Jangan sampai kita mengulangi perkataan kita merasa lebih paling benar. Orang yang merasa paling benar itu sifat iblis, timbul kesombongan, merasa paling benar. Ya, merasa tidak butuh kepada orang, merasa dirinya paling mulia daripada orang-orang lain. Ya, siapa yang paling mulia di kampung ini? Oh saya dong. Kenapa? Ya, sholat jalan terus, tahajud, duha, segala macam ibadah saya lakukan. Orang sini mana malas-malas. Gak ada yang kayak saya. Dilupa itu namanya ujub. Itu namanya ujub ya. Itu udah syirik itu. Ucapkan buru-buru taubat kepada Allah, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Islamkan kembali diri kita. Ya. Islamkan diri kita kembali. Jangan sampai terbawa arus, akhirnya nanti disono gigit jari. Kita merasa diri kita paling bagus, ternyata itu yang dikatakan Abu Yazid Al-Bustami jadi wali besar. Karena apa? Bukan karena ibadahnya. Bukan karena ibadahnya, nggak dinilai itu ibadahnya oleh Allah. Cuman setiap dia ngapain aja selalu mengucapkan alhamdulillah. Yang terlontar dari mulutnya alhamdulillah. Makan nasi putih aja alhamdulillah, masa ketemu nasi. Itu kan begitu. Pakai terasi ditambus, alhamdulillah. Ada rasa-rasanya. Ya, gurih-gurih pahit, kan begitu. Oh dapat kerupuk, selalu alhamdulillah. Ini Abu Yazid Al-Bustami sampai diuji oleh gurunya. Hei Abu Yazid Al-Bustami, kamu cari makhluk yang paling buruk, yang lebih buruk dari kamu. Dilihat cari ke sono kemari, dilihat, dipandang orang semua baik-baik semua. Sampai ketemu orang gila, dia beranggapan, nih orang gila pasti lebih hina dari saya orang gila. Kenapa? Saya kan orang waras, ya. Orang panggil saya ulama, ini orang gila pasti lebih hina dari saya. Dia berpikir lagi, iya, orang gila kagak dapat hisab. Kalau saya sedikit salah, saya dihisab. Kalau dia mau ngapain aja nggak dihisab, orang gila. Wah, enggak, bukan. Sampai terakhir dilihat apa? Dilihat bangkai anjing. Dilihat bangkai anjing. Dia mengatakan ini mungkin makhluk paling buruk, najisnya muholazo.
makhluk yang paling hina pasti ini. Dia berpikir lagi, ini anjing udah mati jadi debu. Lah kalau saya mati dihisap nanti oleh Allah. Akhirnya datang menghadap gurunya, bagaimana? Tidak ada yang lebih hina kecuali diri saya. Ya, itu yang dikatakan orang-orang sufi yang selalu menganggap dirinya lebih hina dari yang lain. Kalau kita selalu merasa bahwa diri kita paling benar, paling baik, paling dermawan, wah ada paling segalanya dah. Agak ada yang paling baik. Di kampung saya doang. Saya. Udah pada begini repot udah. Ya, repot, semua amal ibadah kita tergusur habis sebab kita sudah terkena penyakit yang dikatakan ujub. Ujub ini ponakannya takabur. Ya. Tuh. Makanya pelan-pelan kita pelajari seperti itu, ya. Jadi kalau ada orang bertanya, mana buktinya bahwa Allah itu ada? Fakulta al-alam. Kau mengatakan al-alam walam ta'rif jihatat dilalati hal hiya hudutuhu au imkanuhu, padahal engkau belum tahu ke arah mana dalilnya. Ya, kejadian alam atau penempatan alam engkau belum tahu. Yang penting pokoknya alam aja. Ya, walaupun ditanya alam itu apa kagak bisa, pokoknya alam aja. Ya. Itu dalil ijmali, cuman segitu doang, kagak bisa penafsirannya. Tapi udah alhamdulillah, paling kagak tuh ibarat orang main silat udah bisa mentil dah kan gitu, walaupun kadang-kadang kecolongan, tapi alhamdulillah.